Bab 945. Di bawah Menara Babel. Saat ini, ada kesunyian di dalam hutan roh binatang. Beberapa saat yang lalu, roh binatang yang mengerikan masih sombong dan menari-nari di hadapan mereka bertiga. Semua menghilang saat ini, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Erikkin berdiri di udara, perlahan menutup tangannya seperti dewa. Kemanapun jarinya bersentuhan, roh binatang itu menghilang. Kata-kata syok tertulis di wajah Yezun dan si brewok. Roh binatang kelas atas itu adalah makhluk menakutkan yang bahkan di Marto Zhao tidak berani menyentuhnya dengan mudah, dan Erikkin menyentuhnya saja dan mereka semua langsung mati. Erikkin, apa yang terjadi setelah dia ditelan oleh binatang raksasa ini? Mata Yezun terbelalak dan menghirup napas dingin sambil berkata begitu. Pertemuannya terlalu kuat dan hebat, aku jadi ingin ditelan raksasa juga. Si brewok pun tersenyum masam. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya mengerti bahwa kata-kata Erikkin sebelumnya bukannya tanpa tujuan. Dalam setengah bulan terakhir, dia memang menjadi lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya saat ini pejuang kebanggaan yang pertama, masih belum pasti siapa yang akan mendapatkannya. Mata Yezun berapi-api dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang kalian berdua lakukan dengan linglung, bukankah kalian tidak ingin memiliki energi bintang ini? Erikkin memandangi dua orang yang terpana dengan kegembiraan dan tidak bisa menahan senyum. Kamu ambil saja energi bintang ini. Kami tidak bisa membantumu untuk melawan di Marto Zhao. Yezun menggelengkan kepalanya. Jika kusuruh ambil, ya ambil saja. Kita tidak akan kehabisan aura seperti ini di masa depan. Erikkin menggelengkan kepalanya, dengan paksa membagi dua aura, dan menuangkannya ke bintang di antara alis Yezun dan si brewok. Ikuti aku. Kemudian Erikkin terbang lagi, dan kemanapun dia pergi, semua roh binatang itu semuanya tertarik padanya, baik itu roh binatang dari udara ataupun roh binatang buas darat, asalkan itu adalah roh binatang buas, semuanya ditangkap oleh Erikkin dan hanya dengan sapuan ringan saja, mereka akan langsung berubah menjadi awan kabut. Energi bintang terpencar-pencar, dan cahayanya bersinar secara ekstrim. Yezun dan si brewok tercengang, dan akhirnya paham arti kata-kata Erikkin. Dengan kecepatan seperti ini, mereka benar-benar tidak akan kekurangan energi bintang. Mereka berdua tidak peduli dengan kesopanan lagi, dan mereka dengan liar menarik semua jenis aura bintang untuk memperkaya energi bintang mereka. Kali ini kami bertiga pergi ke Menara Babel, dan itu ditakdirkan untuk mengejutkan orang di lingkungan sekitar. Orang sialan semacam di Marto Zhao, Yantuo juga bisa kita habisi. Mereka bertiga terbang jauh-jauh ke pinggiran hutan roh binatang itu, di saat yang sama cahaya bintang di alis mereka terus meningkat. Saatnya melihat, harta apa yang aku dapatkan dari dalam tubuh monster penelan langit. Selama perjalanan, Erikkin mengeluarkan bulu phoenix dan benda lain yang dibungkus dengan reiki. Setelah energi bintang tersebar yang dibungkus oleh monster penelan langit, muncullah sisik emas di tangan Erikkin. Untuk mengembalikan kecemerlangannya, sisik tersebut segera memancarkan aura kuno dan mulia, yang sangat mirip dengan bulu phoenix. Itu senjata binatang ajaib lainnya. Meskipun aku tidak tahu apa itu pasti tidak lebih lemah dari bulu phoenix. Erikkin memicingkan matanya. Binatang dewa kilin milik di Marto Zhao, ia telah melihat kekuatannya, tidak kalah dengan burung phoenix emas. Tetapi jika ia memiliki hewan kedua, apa yang akan terjadi? Pemandangan saat itu pasti sangat menarik. Namun dengan cara ini, energi bintang perlu dikumpulkan lebih banyak lagi. Erikkin berpikir dalam hatinya, dia berbalik dan melanjutkan perjalanan melalui hutan. Sebelum mengaktifkan harta karun binatang, dia mengkonsumsi tenaga bintang 5, tapi itu hanya berguna sedikit saja. Tapi untungnya, ada banyak roh binatang di sini, dan tidak merepotkan untuk mengumpulkannya. Ngomong-ngomong,
Masih ada lebih dari 1 jam sebelum momen terakhir itu, jadi dia tidak perlu menyia-nyiakannya. Di saat yang sama, di pusat dari zona inti, gunung yang curam dan besar berdiri di antara langit dan bumi, seperti pilar langit, dan gunung di atasnya yang meluncur ke awan dan menghilang ke dalam kehampaan. Di puncak gunung besar ini, ada menara tinggi bernama Babel. Aturan daerah pelatihan adalah mereka yang dapat menginjakkan kaki di tingkat tertinggi menara Babel akan menjadi pejuang kebanggaan pertama dalam sesi ini. Saat ini, banyak pejuang berkumpul di kaki gunung, dan mereka melihat ke puncak gunung melalui tirai cahaya, dengan segala macam ekspresi yang rumit. Semua menunggu kedatangan saat-saat terakhir. Banyak orang tampak berharap bisa melihat menara Babel sekilas dan naik beberapa lantai pada saat yang bersamaan. Ada juga beberapa orang yang sedikit gelisah. Mereka mendengar bahwa setiap saat di saat-saat terakhir, akan ada pertempuran besar di sini, dan mereka khawatir akan terkena dampaknya. Semuanya, konon di menara Babel ini ada peluang untuk setiap tingkat, dan semakin tinggi naik maka akan semakin banyak yang didapat. Bahkan pada akhirnya mungkin ada pelatihan mutlak. Benarkah itu? Seorang pemuda bertanya pada semua orang. Itu benar. Saat itu, kepala rumah keluarga Dong menerima latihan teknik tingkat atas di Menara Babel. Dan hal itu membuat keluarga Dong menjadi kepala dunia tersembunyi. Tapi aku dengar hadiah terbaik di sini bukan pelatihan mutlak, tapi yang lain, ada yang bertanya. Ada pepatah seperti itu, karena sampai saat ini Menara Babel belum ada yang berhasil untuk naik ke puncaknya, jadi tidak ada yang tahu apa hadiah terakhirnya di sini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita, ini tergantung bakat Di Marto Zhao dan yang lainnya. Mengikuti kata-kata tersebut, semua orang melihat ke arah Di Marto Zhao yang melayang di udara, dan banyak orang yang menunjukkan kekaguman. Saat ini Di Marto Zhao mengenakan baju besi emas dan memegang pedang panjang emas, seluruh tubuhnya bersinar, niscaya menjadi pusat para penonton. Ma Son Dong dan Julio Zhang serta yang lainnya rela membungkuk di belakangnya. Tentunya, mereka tidak ingin mencuri pusat perhatiannya di sini dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap Di Marto Zhao. Pertarungan antara Eric Qin dan Di Marto Zhao setengah bulan yang lalu tidak pernah lagi disebutkan orang-orang. Di benak banyak orang, Eric Qin telah meninggal, dan Di Marto Zhao juga setelah berulang kali menunjukkan keajaibannya, ia menjadi pemimpin yang pantas untuk acara pejuang kebanggaan ini. Di Marto Zhao mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang menjulang tinggi, dengan sedikit keinginan di matanya. Menjadi pejuang kebanggaan pertama dan naik ke puncak Menara Babel, dan dia akan menjadi jenius pertama yang pantas di dunia kultivasi. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Formasi terbuka. Seseorang berteriak dari bawah, dan semua orang melihatnya dan melihat bahwa di puncak gunung, 7 warna kecemerlangan perlahan-lahan melayang ke bawah, dan kemanapun itu berlalu, penghalang formasi secara bertahap menghilang. Pergi, ayo pergi ke puncak gunung. Semua orang bersemangat, dan bayangan terbang, seperti kengerian yang tak terhitung jumlahnya, semua menuju puncak di menara yang sangat besar ini. Di Marto Zhao juga segera berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke atas. Namun, dia melihat ke bawah, dan ketika dia memindai beberapa sosok, seringai muncul di wajahnya. Meskipun Eric Qin sudah mati, orang-orangnya masih ada, dan dia tidak pernah melupakannya. Setelah beberapa saat, semua orang terbang ke puncak gunung. Meski puncak yang sangat besar ini curam, namun tidak sempit, dan ruang di puncak gunung juga tidak kecil. Di tengah gunung, berdiri menara tinggi, dan masih belum ada ujung yang terlihat. Di Marto Zhao melirik kerumunan, tubuhnya tiba-tiba meregang, dan dia terbang ke depan menara, aura emas merembes keluar, menghalangi semua orang. Semuanya, aku tahu semua orang ingin sekali memanjat menara,
Tapi aku tidak akan menunda terlalu banyak waktu kalian. Di sini, aku harus menangani beberapa dendam pribadi. Dimarto Zhao mencibir, dan matanya melirik orang-orang di bawah. Enri Zhu sedikit mengernyit, Minogu mendengus dingin, Denipu bergemerincing di dalam hatinya, dan merasakan hal yang tidak baik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.